Jadi kapan hari ada yang tanya metode grinding solo yang paling efisien di GTA Online itu kayak gimana. Dan secara insting saya langsung cari video yang seingat saya udah pernah saya bahas dulu banget. Tapi setelah scrolling satu persatu dan nggak nemu, akhirnya saya mikir apa mungkin emang saya belum bikin video soal ini ya. Karena saya selalu pakai cara ini buat memperkaya total itu 3 akun. Dan saya nggak bisa nemuin pembahasan ini saya masukin ke video yang mana. Mungkin kecampur sama video yang topik utamanya beda kayak serinya Mbak Luna atau gimana. Tapi ya akhirnya saya mutusin buat bikin video khusus untuk metode grinding yang ini karena emang worth it banget untuk dilakukan. Waktu saya record selama 1 jam 10 menit, saya berhasil ngumpulin profit bersih sekitar $540.000. Dan ini hitungannya cepat banget dibandingkan ngelakuin aktivitas lain yang ada di GTA 5 Online. Dan yang paling penting, metode ini bisa dilakukan secara solo. Jadi ini cocok banget buat kalian yang belum punya banyak teman main di GTA Online, atau buat kalian yang udah punya banyak teman tapi sering DC karena servernya Rockstar yang bapuk banget itu. Jadi ya langsung aja, untuk bisa jalanin metode ini kita harus punya beberapa hal dulu. Yaitu yang pertama adalah kantor CEO, biar kita bisa beli vehicle warehouse yang sekalian jadi syarat kedua. Dan pastikan vehicle warehouse-nya ini udah terisi dengan 10 mobil standard range dan 10 mobil medium range, sehingga waktu nyuri mobilnya nanti kita akan selalu dapat mobil-mobil top range. Terus selain itu kita juga harus udah punya Terrorbyte, karena Terrorbyte ini akan menjadi pusat aktivitasnya kita nanti. Dan syarat yang keempat adalah harus punya kendaraan terbang bermisil. Saya sangat menyarankan Operator Mark II karena ini sangat efektif banget. Atau kalau kalian masih belum punya, kalian bisa pakai helikopter Buzzard sebagai penggantinya Operator Mark II tadi. Nah, inti dari metode ini adalah kita harus benar-benar memaksimalkan waktu cooldown dari setiap aktivitas yang kita lakukan. Jadi kita bisa secara terus-menerus melakukan aktivitas satu ke aktivitas lainnya dengan cepat tanpa harus menunggu waktu cooldown. Oke, langsung aja. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menempatkan Terrorbyte di tengah kota. Jadi nanti kita perginya nggak terlalu jauh ke utara dan nggak terlalu jauh ke selatan. Dan sebelum melakukan metode ini, yang jelas jangan lupa untuk beli supply dulu untuk masing-masing bisnis yang kalian punya, biar produknya itu tetap jalan selama nanti kalian melakukan metode ini. Aktivitas pertama yang harus kita kerjakan adalah melakukan misi client job di Terrorbyte. Karena misi-misi client job ini cooldownnya lumayan lama. Dan untuk misi client job di Terrorbyte ada 3 misi yang paling saya sarankan. Yaitu yang pertama adalah Robbery in Progress, terus Targeted Data, dan yang ketiga adalah Diamond Shopping. Terserah kalian mau mulai dari yang mana dulu, tapi saya paling suka ngelakuin Diamond Shopping terlebih dahulu karena ini cepet banget untuk diselesaikan. Seperti biasa, kita nggak perlu ngikutin perintahnya Page untuk bawa Terrorbyte-nya ke sana, ke Vangelico maksudnya. Kita bisa langsung aja pergi ke Vangelico dan lokasi pastinya itu ada di sini. Terus sampai di sana kita langsung bunuhin para penjaga yang ada di luar atau di dalam Vangelico. Dan setelah ambil berliannya, kalian harus pergi ke arah sini. Ini tinggal lurus aja karena nanti berliannya itu harus di drop di arah sana. Dan selama perjalanan kalau bisa terbangnya lumayan tinggi biar sekalian ngilangin bintangnya polisi. Dan misi ini nggak perlu makan waktu lama, cuman 2 menit aja seharusnya kita bisa menyelesaikan misi ini. Nanti kita bakal dapat bayaran sekitar $30.000. Terus setelah itu kita langsung balik ke Los Santos buat ngelakuin Headhunter. Dan pastikan untuk mulai misinya waktu bener-bener udah masuk wilayah Los Santos ya. Karena kalau nggak nanti target musuhnya itu bakal nge-spawn di daerah Blaine County yang luas banget. Dan pastinya bakal makan waktu yang lama banget kalau kita harus pergi ke daerah Palito Bay buat ngebunuh targetnya. Seperti biasa di misi ini kita harus membunuh total 4 target, 2 target naik di mobil dan 2 target diam di tempat. Dan misi ini harusnya bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit kalau nggak ada halangan apapun. Dari 1 misi client job dan 1 misi headhunter harusnya sekarang kita udah dapat total sekitar $50.000. Nah sekarang berhubung kedua misi tadi pastinya masih cooldown, maka yang harus kita lakukan sekarang adalah pergi ke Terrorbyte lagi. Terus kita lakuin misi Source Vehicle untuk vehicle cargo. Kalian bisa skip tahap ini kalau kalian emang udah punya banyak stok mobil-mobil top range di vehicle warehouse kalian. Tapi ya saran saya mending kita lakuin aja biar nanti stok di vehicle warehouse itu nggak habis. Misi nyuri mobil ini mungkin merupakan tahap yang paling lama untuk metode ini karena ada misi yang mengharuskan kita untuk ngambil cargo bob dulu terus curi mobilnya pakai cargo bob itu, dan itu lama banget buat selesaiin misinya. Tapi ini tetap worth it karena kita bakal dapat profit yang lumayan besar dari hasil jualan mobilnya ini. Terus setelah mobilnya udah masuk warehouse, yang pasti bakal langsung kita jual. Dan di sini modifnya saya saranin jangan bagus-bagus karena yang pasti bakal buang waktu banget. Cukup ganti satu hal aja di setiap kategori. Dari sini kita bakal dapat profit yang besar antara $75.000 sampai $80.000 tergantung dari seberapa parah tingkat kerusakan dari mobil yang kita jual ini.
Nah, setelah dijual, kita langsung balik ke kota lagi dan lakuin misi VIP work yang namanya Hostile Takeover di LSIA. Karena pastinya misi Headhunter tadi masih cooldown. Dan perlu saya tekankan lagi, pastikan untuk milih lokasinya ini di LSIA, karena ini yang paling cepat dan paling gampang. Nanti di sana kita tinggal ambil tasnya di bandara, terus kita antar ke lokasi drop off, dan nanti kita bakal dapat sekitar 15.000 sampai 16.000 dolar. Oh ya, di luar sana ada banyak orang yang menyarankan untuk melakukan misi Sightseer sebagai pendampingnya misi Headhunter. Tapi saya sangat nggak menyarankan untuk melakukan Sightseer karena kopernya itu bisa nge-spawn di daerah utara dan itu jauh banget dari Los Santos, sehingga bakal benar-benar ngebuang waktunya kita hanya untuk mendapatkan tambahan profit sebesar 5.000 dolar aja. Oke, balik lagi setelah Hostile Takeover tadi selesai, lagi-lagi kita balik ke Los Santos buat lakuin Headhunter karena cooldownnya ini juga pasti udah selesai. Caranya sama, kita tinggal bunuh 4 target dan kita bakal dapat tambahan 20.000 dolar. Setelah itu kita balik ke Terror Bite lagi buat ngelakuin misi client job selanjutnya. Dan di sini saya pilih misi Robbery in Progress. Di misi ini kita disuruh untuk ngerampok para perampok yang lagi ngerampok bank. Dan setahu saya untuk misi ini nanti lokasi spawnnya itu bakal ada 3. Yang pertama ada di Bank Pacific Standard, terus yang kedua ada di Bank Flicka yang ada di daerah Vinewood, dan satu lagi di Bank Flicka cabang Grand Senora Desert. Tapi yang pasti kita harus lihat CCTV-nya dulu di Terror Bite untuk tahu di mana lokasi pasti dari misinya ini nanti. Terus di sana kita disuruh bunuh 3 perampok yang kemungkinan adalah Franklin, Trevor, dan Michael, mungkin. Terus setelah kita bunuh, kita ambil tasnya dan langsung kita antar ke lokasi drop off. Nanti kita bakal dapat tambahan duit sebesar 30.000 dolar lagi. Nah, sampai di titik ini semua aktivitas yang kita lakukan itu pasti masih cooldown, tapi ini nggak bakal lama, paling cuma sekitar 1 menitan aja. Dan setelah cooldownnya selesai, langsung aja kita pergi ke daerah bandara untuk lakuin misi Hostile Takeover lagi. Sampai di sini kalian juga pasti udah paham misi-misinya diharusin ngapain aja. Dan kalau saya lanjut jelasin satu persatu, nanti bakal ngebosonin videonya. Jadi di sini saya bakal kasih list apa aja yang perlu kita lakukan dari awal sampai akhir selama 1 jam untuk menghindari cooldown dari setiap aktivitas. Oke, yang pertama seperti yang udah kita bahas tadi, yaitu client job. Kita bakal dapat 30.000 dolar plus dari misi ini. Terus bisa kita lanjut dengan Headhunter dengan bayaran sebesar 20.000 dolar plus. Setelah itu kita lakuin misi Source Vehicle dan langsung kita jual mobilnya. Nanti kita bakal dapat sekitar 75.000 sampai 80.000 dolar. Abis itu dilanjut dengan Hostile Takeover, bayarannya 15.000 dolar. Lanjut lagi dengan Headhunter, bayarannya 20.000 dolar. Terus client job lagi dengan bayaran 30.000 dolar. Dan setelah itu kita istirahat bentar selama 1 menit sekalian nunggu cooldown. Kemudian saat cooldownnya selesai kita bisa lanjut dengan Hostile Takeover, bayarannya 15.000 dolar. Terus kita lanjut lagi dengan client job 30.000 dolar. Abis itu Headhunter 20.000 dolar. Dan setelah itu baru kita lakuin misi Source Vehicle yang mobilnya nanti bakal langsung kita jual buat dapetin profit sekitar 75.000 dolar sampai 80.000 dolar. Nah, setelah kita jual mobilnya bisa kita lanjutin lagi mulai dari client job, terus Headhunter, lalu Hostile Takeover. Karena cooldownnya 2 VIP work ini udah kita bedain dari proses-proses sebelumnya, jadi bisa kita lakuin secara berurutan. Terus kita bisa lanjutin dengan client job lagi untuk melakukan misi yang pertama kali kalian lakukan tadi. Contohnya kalau misi pertama tadi kalian melakukan diamond shopping, yang pasti sekarang cooldownnya udah habis, jadi bisa kita lakukan lagi. Dan setelah itu kita bisa langsung lanjut ngelakuin Headhunter. Tapi kalau misalnya cooldown untuk misi Headhunter ini masih belum selesai, kalian bisa langsung skip aja untuk mulai misi Source Vehicle dan jual mobilnya langsung. Dari semua proses di atas tadi, kita bisa dapetin kurang lebih 540.000 dolar dari gameplay selama kurang lebih 1 jam 10 menit aja. Selain itu, kalau misalnya ada event double money di VIP work atau di client job, nanti pastinya bakal dapat profit yang lebih banyak lagi dari angka 540.000 dolar tadi. Dan itu aja, semoga video ini ngebantu kalian buat grinding lebih efektif dan lebih efisien di GTA Online. Jangan lupa untuk kasih like dan subscribe di bawah supaya video ini direkomendasikan ke lebih banyak orang. Makasih banyak buat kalian yang udah mampir ke video ini. Jangan lupa untuk jaga kesehatan fisik dan mental. Bye bye and have a nice day.